wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darun dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan feminisme. Nah, dari sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana panjang lebarnya perjalanan feminisme, yang pada intinya feminisme itu lahir pada abad 18 dan sampai sekarang. Nah, yang perlu teman-teman harus ketahui bahwasanya feminisme itu tidak melulu membicarakan persoalan wanita, tapi ada juga yang berbicara tentang feminis laki-laki juga. Nah, pada dasarnya ketika kita kaitkan dengan konteks Indonesia pada saat ini, jadi kita bisa mendiagnosa bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang patriarki. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk feminisme yang terjadi, ataupun banyak orang juga yang tidak mengetahui feminisme. Nah, jadi kita mencoba membumikan yang dimaksud dengan istilah feminisme. Nah, jadi feminisme itu adalah suatu gerakan, pada awalnya gerakan perempuan yang yang lebih tepatnya ingin mengupayakan yang namanya keadilan. Kalaupun kesetaraan ataupun kesamaan itu kurang tepat, tapi menurut saya lebih tepatnya keadilan. Nah, yang dimaksudkan dengan keadilan feminis di sini, bagaimana mereka seorang perempuan ingin mendapatkan hak yang sesuai dengan porsinya sebagai individual, sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai objek seksualitas. Nah, jadi banyak sebenarnya gejala-gejala yang ada di Indonesia sebenarnya. Ketertindasan ataupun marginalisasi yang dilakukan, ataupun subordinasi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu semua terpengaruh oleh konstruk sosial yang membentuk bagaimana biasnya perlakuan terhadap perempuan. Nah, jadi sebenarnya banyak gerakan-gerakan yang udah ada di Indonesia terkait feminisme. Nah, jadi feminisme ini akan berkembang ataupun akan terus digaungkan ketika hak-hak perempuan di muka umum ataupun hak-hak perempuan yang tidak dipenuhi secara bagaimana mestinya itu akan terus digaungkan. Nah, jadi feminisme itu adalah upaya mendapatkan ke tupoksinya masing-masing. Nah, jadi ketika kita berbicara dalam konteks Indonesia, jadi kita lihat saja yang namanya contoh konkretnya, yaitu tentang hak tanah dan segala macam. Jadi di situ akta kepemilikan rumah, properti dan segala macam itu kan kebanyakan 80% ataupun 70% itu adalah atas nama laki-laki. Kenapa perempuan tidak di Nah, jadi ada problema di situ sebenarnya. Kita itu seringkali kocar-kacir ataupun dibingungkan dengan antara istilah seks dan gender. Nah, jadi feminisme itu berbicara tentang gender, yang dimana itu adalah kesepakatan. Nah, kalau secara kodrati itu berbicara tentang seksualitas, bagaimana perempuan itu bisa melahirkan, menyusui, haid dan segala macam. Nah, kalau gender otomatis itu adalah sesuai kesepakatan, itu bukan kodrati. Nah, itu bisa diatur ataupun bisa direvisi kembali ataupun bisa diperlakukan kembali untuk para perempuan. Nah, jadi sebenarnya permasalahan feminisme ini adalah bukan suatu hal yang baru, akan tetapi banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui feminisme. Akan tetapi praktik-praktik yang ada di tengah masyarakat itu kebanyakan praktik marginalisasi ataupun subordinasi yang dialami oleh perempuan. Nah, akan bagaimana, ada beberapa faktor sebenarnya, yaitu faktor pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan dan segala macam itu akan mempengaruhi bagaimana konstruk sosial itu membentuk yang namanya peradaban yang lebih baik untuk perempuan. Nah, jadi sebenarnya pada awal kehidupan ataupun penciptaan manusia, bahwasanya selama peradaban itu adalah peradaban yang dibentuk oleh laki-laki, walaupun di situ ada elemen-elemen perempuannya juga, kan, tetapi yang dikenal sekarang adalah peradaban seorang laki-laki. Nah, sebenarnya kita ingin menyuarakan ataupun memberitahukan kepada perempuan-perempuan yang tidak mengetahui apa itu feminisme. Nah, jadi feminisme itu adalah gerakan kecil, gerakan yang sangat mulia, bahwasanya dalam agama juga feminisme itu dianjurkan dan segala macam. Mungkin berhubung HP saya tidak mendukung dan segala macam,
Mungkin saya akhiri saja apa yang dimaksud dengan penjelasan feminisme dan segala macam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.